Halo, assalamualaikum, salam kreativitas. Di video kali ini Eldi mau merubah dua benda ini menjadi dua benda yang baru. Merubah dus bekas menjadi sesuatu hal yang lain. Nah, itu intinya adalah membalut bagian bawahnya kalau memang bagian atasnya itu ingin bisa dibuka tutup. Kalau misalnya ingin bisa dibuka tutup, kita balut bagian badannya aja. Dan dipastikan bahan dusnya kalau bisa yang keras. Karena kalau enggak keras itu jatuhnya nanti jadi cepat rusak. Nah, si dus-dus bekas ini bisa dipakai untuk beberapa hal. Misalnya kalau tutupnya ingin bisa dibuka tutup, kita bisa nyimpan barang-barang yang perintilan ya. Misalnya barang-barang itu nggak sering kita pakai, tapi dia itu penting gitu. Nah, dimana kita perlu tinggal dibuka tutupnya. Nah, jadi kalau pingin bisa multifungsi kayak gitu, kita lilit bagian bawahnya aja. Nah, setelah itu atasnya ditutup lagi oleh kain lain. Jadi nggak susah. Kecuali kalau kita mau paten, dia mau diisi bahan-bahan yang kayak batu atau apa, itu kalau untuk ngeberatin aja, nah kita tutup semuanya, dipaten jadinya. Nah, ini dus yang ini itu bahannya keras, jadi emang enak ya untuk dijadikan sandaran gitu atau tempat nyimpen laptop atau kopi di atasnya, itu enak. Nah, apalagi ada ini ya, gabus ini. Itu tuh bisa gabus bawah, terus dalamnya diisi barang-barang kita. Gabus itu ditaruh di paling atas. Kecuali memang barang-barang yang kita masukin ke situ udah penuh dan udah cukup keras gitu untuk dijadikan sandaran atau alas ya. Nah, ini saya masukin dakron, terus album-album jadul. Ini kan memang nih barang-barang kayak gini tuh jarang dibuka-buka ya, cuman sesekali aja. Ya ampun, ini zaman dulu banget. Oke, skip, lanjut. Jadi ini kita silahkan lah dipikirkan mau masukin apa di sini. Kalau saya sih memang keperluan saya naruh barang-barang ini karena dia tuh nggak ada tempatnya, rak belakang udah penuh, jadi ya dimasukin ke sini aja, ngehemat tempat juga. Nah, ini kalau udah yakin nih bakal diisi semua, kita pastikan ini tutupnya bakalan keras enggak. Nah, bisa dijadikan untuk alas laptop enggak, atau kebutuhan kita ya, nyandarin kaki, selonjoran. Nah, ini kita mulai melilit bagian bawahnya. Ini bahannya itu dari katun ya. Ini bisa pakai hektar, mau dijahit boleh pakai tangan ya, atau mau dilem juga bebas-bebas aja. Yang penting rumusnya itu dia melilit bagian bawah dari badan dus itu. Nah, bagian-bagian yang berlebihan kainnya ya kita gunting. Ini kalau tanpa acara ngelim-ngelim ya, kita pastikan dia tidak akan keluar si serat-seratnya. Nah, ini penutup atas ya, dia juga nggak paten. Saya pakai bahan spanduk bekas, jadi dia cuma disisipkan aja. Nah, kalau rumus kreativitas saya itu adalah mempergunakan bahan-bahan yang sudah ada. Unsur-unsurnya tetap ada seperti itu, tinggal kita tambah, kita rubah, sebisa mungkin menggunakan bahan-bahan yang sudah ada. Jadi gak usah bersusah payah untuk beli-beli apa-apa gitu ya. Usahakan sebisa mungkin pakai bahan-bahan tambahan lainnya yang sudah ada juga, kayak misalnya double tip yang gitu ya, tidak terlalu memberatkan gitu kan. Nah, itulah yang saya sebut kreativitas. Itu saya, nah nggak tahu yang lain ya.
Nah, balik lagi ke pembuatan ini udah masuk ke dus yang kedua. Ini bahannya agak lembek, ini pernah didudukin kucing saya langsung penyok. Nah, makanya saya nggak akan jadiin dia alas laptop atau benda-benda berat. Ini udah saya coba lilit pakai bahan spanduk nih. Jadi diukur-ukur satu sisi dulu yang saya lapis dengan bahan spanduk, boleh di hektar atau pakai double tip ya, dan intinya harus rapih juga, jadi enak gitu, lucu kalau dilihat. Tapi lucu itu relatif ya, ada yang bilang itu lucu, ada yang ih ngapain sih bikin yang gitu, ya itu bebas-bebas aja. Cuman sebisa mungkin kita bikinnya serapih mungkin dengan bahan-bahan yang ada. Kalau saya mau mengoptimalkan bahan yang ada, karena bagi saya kreativitas itu seperti itu, bagi saya loh ya. Nah, ini bagian atas saya potong aja karena ingin bisa dibuka tutup kan. Jadi sama saya digunting, nantinya akan disatukan dengan kain penutup. Jadi si kain penutupnya itu emang keras, kalau bisa ya memang dilapisi lagi oleh bahan yang lebih keras lagi. Karena kebetulan si dus ini kan udah tidak terlalu keras seperti yang satu lagi, jadi memang harus lebih double bahannya. Nah, sekarang kita main bahan goni ya. Ini saya punya bahan goni, ini juga nggak beli tapi udah ada. Nah, tinggal dibikin lurus aja, jadi biar pas sama lebar atau panjang dari sisi-sisinya itu ya. Nah, digunting lalu dililit, karena kalau masih nggak cukup ya kita gunting lagi terus disambung. Disambungnya bisa dijahit nih, kalau saya dijahit. Bahannya benangnya cari yang agak sewarna lah kalau memang nggak ada yang sama. Nah, setelah itu dililit, nah cukup, ujung-ujungnya direkatkan terus dijahit lagi. Ini kenapa saya pakai bahan ini, karena bahan ini tuh udah numpuk lama. Nah, goni itu paling cocok sama jeans. Dari dulu tuh saya kreativitasnya mainnya di jeans ya, jeans bekas, bukan jeans baru. Jeans bekas yang udah kekecilan lah, inilah itulah, dipotong lah sama saya selalu di bagian kaki. Jadi kalau bikin tas atau bikin dompet dari jeans bekas itu saya selalu pakai bagian kakinya, karena ada sebagian orang yang nggak mau kalau itu kan jeans bekas orang terus dijadiin tas. Saya nggak mau pakainya. Oke, jadi kita bagian kaki aja biar aman kan gitu. Nah, ini dipotong sesuai kebutuhan. Ini saya mau menyisipkan ini di bawah. Nah, jadi saya potong panjang-panjang ukurannya, terus disambung-sambung ya biar bisa ngelilit utuh. Ini kalau kata saya sih perpaduan yang unik antara goni sama jeans ya, ngerastik banget gitu. Nah, ini bisa dijahitin, di situ bisa pakai lem tembak. Nah, ini saya pakai lem tembak ya. Jadi dilem terus direkatkan sedemikian rupa sesuai yang kita inginkan. Ya, ciri khas semua orang dalam berkreativitas itu beda ya. Kalau saya pinginnya ngerastik, karena saya tuh kalau lihat yang sempurna-sempurna, aduh udah banyak tuh yang sempurna-sempurna. Saya mungkin punya kesukaannya ya di situ, vintage, rustic, shabby chic yang gitu-gitu. Jadi kayaknya semakin koyak tuh semakin asik.
Nah ini udah ngelilit semua bagiannya ya, kita rapihin bawah-bawahnya. Nah saya kadang-kadang dibakar juga, cuman jangan terlalu ini karena ini ada yang sempat kebakar juga tuh sampai atas kan. Nah sekarang motong spanduk lagi untuk disisipkan di bagian atas. Jadi kalau dia mau dipakai buat kopi kan takutnya ada yang kececer-cecer gitu ya, ada yang ciprat air atau apa, dia tuh nggak susah karena spanduk ya tinggal dilap aja bahan spanduk. Nah ini ceritanya saya lagi bikin penutup nih, udah disesuaikan lah ya ukurannya, terus dijahitin di bagian pinggir-pinggirnya jadi dia nutup. Nanti mau saya gabung lagi sama jeans. Nah ini bisa nih dijahitin juga ya, dijahitin dulu. Nah terus kita pastikan dia rapi-rapi dulu, kita gunting-gunting yang lebih-lebih, bahan yang nongol-nongol kayak gini ya kita gunting dulu, baru nanti digabung lagi sama jeans. Jadi jeans itu kayak apa ya, kayak gimmicknya aja gitu ya, supaya si bahan spanduk itu nggak terlalu dominan. Nah ini kita coba ya, udah jadi. Ini kalau sistemnya buka tutup, nah ini tinggal dibuka, terus dibuka lagi si spanduk yang disisipin, terbukalah si dusnya gitu. Nah sekarang ini bagiannya apa sih namanya, si serabut-serabutnya ditarik dulu. Harusnya ini dilakukan sebelum ditempelin ya, cuman ya usia lah ya, saya lupa jadi di akhir malah. Nah serabut-serabutnya nah kurang lebih jadinya kayak gini. Nah ini momen paling menyenangkan ini, narik-narik kayak gini tuh, seret-seret gitu kan, langsung kesan plastiknya tuh keluar. Nah itu tuh yang itu belum apa-apa udah didudukin. Kucing-kucing tuh seneng banget tidur di atasnya. Nah kalau itu keras bahannya kan, jadi dia didudukin no problem. Kalau yang ini didudukin tuh langsung penyok. Nah ini kayak gini nyimpen kopi, video callan ya, buat laptop. Nah ini saya lagi duduk ya di kursi, di meja nih. Terus nah selonjoran gini loh maksudnya. Jadi tuh udah cukup banget enak. Nah kalau ini kan bahan dusnya nggak begitu keras ya, jadi kalau digini memang agak ngelendoy gitu. Nah kalau yang itu yang satu lagi itu lebih keras, jadi nggak akan banyak perubahan bentuk. Oke, semoga bermanfaat ya. Salam hangat dari Aldi Galeria, salam kreativitas. Assalamualaikum. Diary LD.